Bismillahirrahmanirrahim. Robi zidni alman warzuqni rahman birahmatika ya arhamar rahimin. Udah siap ya kertas dan pulpennya. Nah, ini dia kisi-kisi. Untuk kisi-kisi yang TWK dan TIU, saya punyanya yang 2023. Nanti mungkin boleh nanti saya share ke Ana buat dikirim di grup ya. Dan ini pun ini yang TIU ya, khusus TIU ada 3 kemampuan yang diperlukan. Kemampuan verbal, kemampuan numerik, sama kemampuan figural. Yang pertama ini ada kemampuan verbal. Tipe-tipe soalnya yang pertama ada analogi, silogisme, sama analitis. Nah, ini setiap orang belum tentu sama ya. Waktu itu kan kalau di beberapa buku juga ada yang nyantumin sinonim antonim ditanyakan gitu. Ternyata pas saya tes nggak ada gitu. Terus saya tanya ke teman, nggak ada juga sinonim antonim gitu. Tapi bisa jadi di orang lain ada gitu. Jadi disiapkan aja. Oke, kita ke yang pertama ya. Contoh yang analogi, kemampuan verbal yang analogi. Agak blur ya, maaf ini gambarnya. Yang analogi contohnya gini, kalau piramid Mesir, terus apa? Ini mah nggak usah dijelasin lah. Kira-kira apa teman-teman jawabannya? Kak, Kenapa AT? Hubungannya apa? Jadi kalau di analogi ini dicari hubungannya tuh apa gitu. Apakah mereka baik-baik aja atau gimana? Kenapa A? jadi gini teh, boleh. Hmm, boleh banget, mangga biar nggak ngantuk ya Piramid, kita. piramid ada di mana? Ada di Mesir. Borobudur ada di mana? Ada di Indonesia. Wih, mantap. Tapi kalau Kairo, Kairo di mana? Di Timur Tengah, bisa nggak kayak gitu? Gak spesifik gitu, mau tanya di mana? Oke, nggak spesifik betul ya. Em, betul ya, jadi jawabannya yang A. Sip, lanjut ya. Kenapa, apa tuh namanya ini tuh kayak, naon sih istilahnya? Keajaiban dunia di setiap negara kan piramid itu keajaiban dunia yang di Mesir gitu. Kalau Borobudur itu Indonesia lebih ke situ lebih spesifiknya lagi ya. Kan biar bisa lebih berargumentasinya ya. Lanjut. Kenapa begini? Bentar ya. Ngeheng. Kenapa ya? Belum apa-apa ya, PowerPoint-nya udah panas lagi. Oke. Nah, nomor 2. Berwudu, bla bla bla. Jadi analogi ini nggak melulu begini bentuknya ya, tapi bisa yang ini yang kosong kayak gitu. Ya kenalan aja sama semua jenisnya. Berwudu, bla bla bla, larva, bla bla bla. Apa kira-kira jawabannya? A. Wede, mantap. Kak, Aktif banget ya. Yang lain setuju? Setuju nggak? Idem, idem. Setuju ya? Yang lain A, betul. Hubungannya apa? Setuju. Hubungannya, ini anak biologi, udahlah ini mah cetek katanya gitu ya. Udah gampang ya, intinya mah analogi begini, tapi nggak semua gampang teman-teman karena banyak istilah yang kita nggak tahu mungkin ya. Intinya apa? Latihan lebih banyak lagi. Kalau di soalnya misalkan cuma ada 5 soal, ya 5 kali lipat dari itu minimal kita udah latihan gitu. Oke, lanjut ya. Udah kayaknya udah pada bisa ini mah. Nah, berikutnya silogisme. Silogisme. Nah, ini beberapa rumusnya, tapi jujur saya dulu ngerjain nggak tahu udah ke gimana ya. Pokoknya nggak pakai rumus lah. Ya mungkin secara nggak langsungnya pakai rumus, cuman yang nggak ngafalin rumus ini jujur ya. Ada jenisnya silogisme kategorik lah, hipotetik lah, alternatif lah, nggak bodo amat. Yang penting ya udah ngerjain aja gitu. Gitu. Jadi logikanya dipakai aja, terus dicocokin gitu aja. Karena kalau kita, oh ini teh rumusnya yang ini, yang ini, yang ini, capek sama rumus gitu ya, nggak usah seperti itu. Yang penting kita ngerti aja maksudnya apa. Contoh aja langsung kita ya. Nih, sebentar ini teh ketutupan. Nah, jadi intinya kalau silogisme itu kita tuh diminta untuk menyimpulkan sesuatu, menyimpulkan dari premis-premis yang ada gitu nih. Contoh yang pertama, premis pertama, jika Galih belajar maka dia lulus ujian.
Premis keduanya, semalam Galih belajar. Kesimpulannya jadi Galih lulus ujian gitu. Kalau pakai rumus sih, jika Galih belajar berarti ini P, ini Q gitu ya. Maka P maka Q. Terus yang ini semalam Galih belajar, oh P. Berarti kesimpulannya apa? Ya Q gitu. Kalau rumusnya gitu lah kurang lebih. Mudah, ini masih yang mudah banget ya. Ada juga nanti yang ngecoh mungkin ya. Nah, yang kedua nih coba simpulkan. Jika Galih belajar, maka dia lulus ujian. Premis kedua, Galih tidak belajar. Kesimpulannya, Tidak lulus ujian. iya, Galih tidak lulus ujian. Gampang ya. Berikutnya nih, premis pertama. Ini tipenya udah beda lagi, bukan P maka Q, terus kalau P jadinya apa? Bukan gitu ya. Tapi kita lahap aja semua jenisnya. Premis pertama, semua murid kelas 3 akan melaksanakan ujian. Premis kedua, semua anak teater adalah murid kelas 3. Kesimpulannya, semua anak teater akan melaksanakan ujian. Jadi kalau pakai rumus, P, Q. Terus di sini semua anak teater nggak ada kan di antara di atas yang menyebutkan teater, oh berarti huruf lain R gitu ya. Adalah murid kelas 3. Murid kelas 3 pernah di-mention nih di premis 1, berarti dia P. Nah, yang udah pernah di-mention sama-sama. Ini saya pada akhirnya pakai rumus juga ya. Maksudnya biar enak ngejelasin. Jujur dulu ngerjain nggak pakai rumus. PP gitu ya. Jadi oh berarti QR gitu. Atau RQ. RQ ya. Semua anak teater akan melaksanakan ujian. Seperti itu. Ini yang kedua. Contoh soal udah, tinggal soal latihannya nih. Yang kedua, premis 1, semua benda di kamar Anik berwarna kuning. Premis 2, jam dinding adalah benda di kamar Anik. Kesimpulannya? Jam dinding Anik berwarna kuning. Jam dinding Anik berwarna kuning. Setuju? Kita analisis ya. Semua benda di kamar Anik berwarna kuning. Dia P. Yang semua benda di kamar ya. Semua benda di kamar Anik itu P. Berwarna kuning Q. Jam dinding R. Benda di kamar Anik P. Berarti jam dinding Anik berwarna kuning. Gitu ya. Sip. Gampang ya sampai sini mah? Ya mudah-mudahan gampang nanti ya. Berikutnya ini jenis yang terakhir tadi yang alternatif ya. Premis 1, Rozi jujur atau berbohong. Premis 2-nya ternyata Rozi jujur. Berarti kesimpulannya Rozi tidak berbohong. Gampang ya? Yang kedua, ini soal latihan. Galih adalah mahasiswa UPN atau UI. Premis 2, ternyata Galih bukan mahasiswa UPN. Jadi Berarti, Jadi Gali adalah mahasiswa UI. betul. Tuh udah pada jago Gal- insya Allah. Gali Jadi tidak Galih, Jadi Gali tidak mahasiswa UPN. iya, itu mah premis 2. Tapi kalau kesimpulannya, Galih adalah mahasiswa UI. Gitu. UI. Gampang ya? Karena nggak ada pilihan ketiga UPI, enggak ya? UPN atau UI. Sip. Nah, coba ini bonus. Semua pemilik motor di Bandung harus mempunyai surat izin mengemudi. Rocky memiliki 2 motor mewah di Bandung. Kesimpulannya adalah, ada abjadnya nih. Nanti mah di sana bentuknya PG ya, nggak kayak tadi. PG kayak gini. A, B, C, D, atau E. C. Ada yang jawab apa tadi? Ini di kolom komentar ada yang jawab C. Rocky wajib memiliki surat izin mengemudi. Ada jawaban lain? Kira-kira? Maaf ya, diajak berpikir malam-malam. Jauh kepencet. Jawabannya adalah yang C, betul. Rocky wajib memiliki surat izin mengemudi. Jangan salfok sama ini kan 2, enggak ya? Itu mah ya udah, itu mah buat apa tuh namanya? Menghilang fokus aja. Tapi ya tetap kan konteksnya dia harus punya surat izin mengemudi gitu. Sampai sini aman, kemampuan verbal yang silogisme dan apa tadi yang awal? Analogi, aman ya? Man, Kak. Aman, alhamdulillah. Berikutnya analitis. Nah, ini lumayan ya, harus ada sedikit catatan kalau ini.
Yang analitis ini bentuknya bisa jadi apa tuh namanya, soalnya lebih panjang dari ini atau bisa jadi lebih pendek dari ini gitu. Jadi harus kuat baca intinya. Soalnya adalah tinggi badan Reza lebih tinggi daripada Rian dan Ruhmi. Tinggi badan Rian lebih tinggi dari Ruhmi. Tinggi badan Rusdi lebih tinggi dari Rian dan Reza. Kesimpulan yang tepat adalah pembacaan soal seperti itu tidak disarankan yang tadi dibacakan ya. Tapi harus betul-betul satu kalimat ketemu titik ya kita simpulkan dulu gitu. Kita bikin catatan dulu kalau untuk soal yang analitis gini. Di sini misalkan tinggi badan Reza lebih tinggi dari tinggi Rian dan Rukmi, kita tulis Reza boleh pakai simbol matematikanya ya, lebih tinggi dari Rian dan Rukmi. Terus titik yang berikutnya, kalimat yang berikutnya, tinggi badan Rian lebih tinggi dari Ruhmi. Mana ini teh? Rian lebih tinggi dari Ruhmi. Berikutnya, tinggi badan Rusdi lebih tinggi dari Rian dan Reza. Rusdi lebih tinggi dari Rian dan Reza. Nah, kalau udah ada 3 kayak gini, udah ada yang jawab, mantap. Cenah semuanya. Sip. Nah, kita coba susunkan dari 3 pernyataan yang udah ini. Coba yang udah jawab, kira-kira susunannya gimana nih? Yang dari yang paling tinggi sampai yang paling kurang tinggi. Gimana tuh? Siapa dulu yang pertama? Yang Selfie paling Kak. tinggi. Reja dulu. Reza dulu. Ya. Reza lebih tinggi daripada Rian. Terus, Kemudian Rian itu kemudian lebih tinggi daripada Rumi. Jadi, lebih tinggi daripada Ruhmi. kemudian Terus, Rusdi lebih tinggi daripada Rian dan Reza. Tadi kan Reza lebih tinggi daripada Rian kan. Nah, terus yang opsi ketiga ini tinggi badan Rusdi lebih tinggi daripada Rian dan Reza. Jadi yang lebih tinggi itu adalah Rusdi. jadi di sini taruhnya Rusdinya ya. Ya, Oke. Jadi Rusdi lebih tinggi dari Reza, lebih tinggi dari Rian, lebih tinggi dari Ruhmi. Betul nggak? Setuju? betul. Oke, berarti kita baca dari A. Reza lebih tinggi dari Rusdi. Salah. Total tinggi Rusdi dan Ruhmi sama. Ini nggak ada data yang menyatakan ini ya. Diabaikan aja. Tinggi Rusdi merupakan total dari tidak ada datanya juga. Diabaikan. Ruhmi mempunyai tinggi badan paling rendah. Betul apa salah? Betul ya. Ini paling terakhir. Ini soalnya ternyata ada 2 jawaban. Rusdi memiliki tinggi badan tertinggi. Ada 2 jawaban ini. Tapi di sana nanti pada kenyataannya nggak ada soal seperti ini ya. Ini mah error aja mungkin ya. Dan saya hati-hati ya teman-teman kalau teman-teman mau otodidak nggak bimbel gitu, ngelihat beberapa soal yang ada di web-web gitu ya. Kan tadi sempat nih saya cari-cari soal dulu kan. Ternyata banyak soal analitis ini yang ternyata jawabannya tuh bahkan ada yang nggak ada jawabannya gitu, ngaco gitu. Misalkan di atasnya teh eh, namanya sama aja lah. Reza tidak akan membeli jaket warna hitam. Tapi di pernyataan bawahnya, jika Reza membeli jaket warna hitam, kan kontradiktif gitu ya. Jadi agak kurang bagus soalnya. Jadi carilah soal yang apa tuh namanya melewati beberapa editor, bisa yang dari buku tadi ya, karena kan di buku juga ada yang ahlinya, terus ada mungkin editor-editor dan lain-lain sebagainya gitu, lebih ini ya, tersaring lah soal-soalnya. Oke, lanjut. Ini sering nih ya, tempat duduk melingkar. Suatu meja bundar dikelilingi 4 buah kursi. Bayangin ada meja, ada 4 buah ya. Terus di sana Rista, Sekar, Tiara, dan Uci menempati kursi tersebut. Sekar dan Uci duduk saling berhadapan. Satu-satu dulu kalimatnya. Bayangin ada meja bundar. Ya anggap aja bagus ya. Terus ada Rista, Sekar, Tiara, Uci. Ada 4 kursi di sininya. Nah, kurang lebih gitu ya. Terus kalimat kedua, Sekar dan Uci duduk saling berhadapan. Ini mau ditulis misalkan di sini Sekar, berarti Uci di mana? Kalau ini A, ini B, ini C, ini D. Nah, berarti Uci di A, di B, di C, atau di D?
Di C teh. Di C ya, karena berhadapan. Berarti di sini kita tulis di sini uci. Oke, maaf ya tulisannya sangat bagus. Soalnya, jika Rista duduk di sebelah kiri Sekar, maka pernyataan yang salah adalah, ini Sekar nih, maka Ristanya di B atau di D? Nah, posisikan teman-teman itu ada di Sekarnya gitu. Kita jadi Sekar nih. Kalau di sebelah kiri Sekar, berarti yang B atau D? Yang D. Yang D ya, ini Rista. Jadi jangan melihat gambar tertipu sama gambar, oh ini kan kiri gitu, ini Sekar terus ini kiri. Jangan, tapi kita posisikan sebagai Sekarnya gitu. Diminta ini pernyataan yang salahnya. Kita baca dulu dari A, Sekar duduk di sebelah kanan Rista. Oke, sebelum itu kita lengkapi dulu di sini Sekar, Rista sama Uci. Otomatis di sini sisanya siapa? Tiara ya. Tiara ditaruh di sini. Oke, berarti yang pertama, Sekar duduk di sebelah kanan Rista. Sekar ini betul nggak di sebelah kanannya Rista? Posisikan sebagai Rista. Ini Rista. Tangan kanan Salah. Betul. Salah. betul ya. Berarti yang Betul. udah satu suara nih betul semua ya. Betul. Ini betul. Jadi jangan itu jawabannya. Karena mintanya pernyataan yang salah. Yang kedua, Uci duduk di sebelah kanan Tiara. Uci ini, Tiara ini. Betul nggak? Berarti posisikan sebagai Uci dan Tiara. Uci duduk di sebelah kanan Tiara. Salah. Betul, betul, betul. Oh, betul. Betul. Betul ya, yang kedua ini betul juga. Yang ketiga, Nah, Tiara duduk di sebelah kiri Rista. Betul nggak? Betul, Salah betul. apa? Salah. Betul. salah, di berhadapan. Salah. Berhadapan mereka ya, Ya, berhadapan kayak gini. Yang duduk di sebelah kiri Rista, ya, yang sebelah kiri Rista siapa? Uci. Ya, Uci. ya, sedangkan Tiara mah berhadapan-hadapan. Berarti jawabannya yang C. Kalau udah ketemu jawaban, yang seperti ini soalnya ya, kalau yang ditanyanya pernyataan yang salah, teman-teman gak usah kelampauan rajin. Cobain yang D sama E, nggak usah. Musuh kita adalah waktu. Udah C, udah gitu. Langsung ke soal berikutnya. Aman ya? Bisa dipahami ya yang duduk melingkar ini? Kalau di meja bundar. Nanti beberapa soal tuh banyak, ini kan cuma 4 orang. Ada yang kalau 8 orang gimana. Jadi macam-macam lah gitu. Mereka kemudian lah, ada yang nggak mau duduk sama ini, ada yang maunya duduknya sama ini, kayak gitu. Dipelajari aja latihan soalnya ya. Oke. Kemampuan verbal aman ya? Ini sampai malam nggak apa-apa ya? Masih semangat nggak? Insya Allah kelihatannya semangat teh. Oh, kelihatannya semangat ya, mudah-mudahan ya. Tingkat ngantuknya semangat, Teh Cucu luar biasa. Kayaknya saya kenal Teh Cucu, enggak ya? Dari geografi bukan Teh? Bukan. Teh Cucu. Oh, bukan ya? Salah, berarti salah orang. Ya udah, lanjut ya. Kemampuan numerik di matematika. Di apa tuh namanya? TIU. Ada kemampuan numerik yang kedua itu. Nah, di sini ada 4. Berhitung, deret angka, perbandingan sama soal cerita. Tapi mohon maaf, yang soal cerita tuh belum sempet kecari gitu ya. Dan saya pun lupa pas dulu tes, karena nggak belajar secara detail TIU-nya, ya karena tadi balik lagi waktunya mepet, jadi nggak kayak detail deret angka kayak gimana. Maksudnya kayak tadi lah verbal itu ada analogi ini, istilahnya nggak terlalu diinikan gitu waktu dulu pas belajar itu gitu. Jadi lupa dulu tuh yang soal cerita tuh gimana gitu. Nanti teman-teman cari aja lah, ya kurang lebih gitulah kalau soal cerita kita harus baca strateginya ya, baca per kalimat gitu. Jadi jangan terus aja baca, jadinya nggak bermakna gitu. Kita ke yang berhitung, deret angka dan perbandingan berarti ya. Kita lanjut. Ini. Nah, berhitung. Berhitung ini macam-macam ya. Ada aljabar. Sebentar. Nah, ada aljabar, ada kayak persen, dan lain-lain itu banyak. Kerjain aja gitu, aksi aja kerjain ya. Nah, salah duanya ada di sini disampaikan. 15%, soal pertama ya, 15% dari 50 sama dengan 30% dari bilangan bla bla bla. Ayo kerjain bareng-bareng. Caranya adalah 15%. Berarti kita tulis di sini 15% dari 50 dikali 50 sama dengan gitu. Jadi ini kata-katanya
kita bahasakan ke dalam bentuk matematikanya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sama dengan 30% dari bilangan apa gitu yang mau kita cari. Misalkan kita sebut aja dia A. Nah, maka di sini gimana cara ngerjainnya? Kalau teman-teman merasa "Ih, asing banget ada persen di sini gitu ya. Misalkan ya udah dipecah aja jadi 15/100 dikali 50 sama dengan 30%. 30/100 dikali bilangan itu gitu. Tujuan kita berarti nyari bilangan itu kan, si A ini berapa gitu. Itu ini masuk ke aljabar juga sih, berbau persen. Nah, maka di sini ya udah tinggal disederhanakan ya. Ini coret sama ini boleh kan teman-teman. Jadi selain sama 0 ini juga sama ini boleh yang sebelah kanan gitu. Jadi sisanya tinggal 15 kali 50 sama dengan 30. Udah gitu mau ini dicoret sama 0 yang ini boleh. Itu ya, disederhanakan, dicoret. Udah gitu udah tinggal dihitung sama kita. 15 kali 5. Mau disederhanakan lagi boleh sebenarnya ini, tapi takutnya pusing coret-coret ya udah kita hitung aja 15 kali 5 itu berapa? 75. Sama dengan ini sisanya tinggal 3 ya. 3A. Maka A itu adalah 75 dibagi 3. Jadi A-nya 25. Beres nih. Jawabannya yang dodol. Aman sampai sini? Wah, udah mulai tidak ada respon. Atau ada di chat. Oh, aman katanya ya. Di chat ya. Lanjut, nomor 2. Diketahui X pangkat 5, Y pangkat 4 sama dengan 512. Oh ya, udah ada yang jawab ya. Dan X-nya sama dengan 4. Maka nilai 8X per X min 1 adalah, nah ini aljabar banget. Maka ngerjainnya juga kayak aljabar di sini. X pangkat 5, Y pangkat 4 sama dengan 512. Di sini yang ini pangkat 5, yang ini pangkat 4. Berarti kita bisa bentuknya seperti ini teman-teman. Nah, gitu ya. Kita sama-samakan dengan 4 pangkatnya. Berarti kan ini X pangkat 5 udah diambil 4, sisanya X ya. Sisanya pangkat 1. Tinggal X aja di sini. Terus Y pangkat 4 ya sesuai sama Y pangkat 4 di sini. Jadi bentuknya kayak gini. X Y pangkat 4 dikali X sama dengan 512. Di soal diketahui X itu 4. Berarti di sini 4 pangkat 4 X sama dengan 512. Nah, berarti 4 pangkat 4 itu berapa gitu. Nah, ini kemampuan berhitung apa tuh? Terbiasa berhitung perpangkatan gitu ya. Itu biar mempermudah kita untuk ngitungnya. 4 pangkat 4. Mulai dari 4 pangkat 2, 16. 4 pangkat 3, berapa? 64. 4 pangkat 4 berarti 200. Ada yang ingat? 256 X sama dengan 512. Maka X-nya adalah 512 dibagi 256. Hasilnya 2. Tapi itu bukan hasil. Karena yang ditanyakan soal adalah 8X per X min 1. Kita tinggal substitusikan atau masukkan aja nilai X-nya. Jadi 8 dikali 2 per 2 dikurang 1. Jadinya 8 kali 2, 16 per 1. Jawabannya yang A. Gitu. Ini tadi jawabannya yang dodol. Aman sampai sini? Beda ya sama kemampuan verbal. Ini mah agak hening ya. Aman ya? Mudah-mudahan. Oh ya, alhamdulillah. Aman ya? Sip, lanjut berikutnya. Soal tentang apa ya? Masih tentang numerik. Deret angka. Nah, ini paling banyak dan salah satu yang tadi saya bilang ya, ujian saya ternyata di deret angka waktu itu 2 soal. Karena terlalu meremehkan ya, hati-hati. Nah, di deret angka ini ada istilahnya larik, teman-teman. Jadi ada istilahnya deret, ada istilahnya larik. Jadi dalam ujian seperti ini, teman-teman udah sering ketemu mungkin ya di soal psikotes. Kalau di sekolah sih, pembelajaran tentang barisan dan deret kan hanya seperti itu, aritmatika, terus barisan geometri kayak gitu ya. Kalau di sini yang di psikotes itu mungkin lebih kompleks sedikit, lebih kompleks dari yang diajarkan di sekolah. Ada 3 soal di sini. Pertama kita lihat dulu nih yang nomor pertama 200, 250, 225, 450, 500, 475. Kayaknya saya bakal kasih waktu dulu 1 menit buat teman-teman ngulik ya.
Jadi di matematika harus berani ngulik ya, teman-teman, biar terbiasa. Yuk, 1 menit untuk ngulik nomor 1 dulu. Ada yang udah ketemu kira-kira jawabannya apa? Dia kan gitu. Ada yang udah dapat jawabannya? Kalau belum kita bahas ya, udah 1 menit. Nah, jadi tadi kan disebutkan ada larik, ada deretnya. Kalau larik itu banyaknya pola dalam satu deret itu gitu ya. Ada berapa polanya? Karena bisa jadi terdiri dari 2 pola, 2 larik ya, 2 larik, 3 larik dan seterusnya gitu. Nah, kita analisis dulu di sini satu-satu. Mana pulpennya bentar ya. Sebentar. Nah, di sini kan ada 200 ke 250. Selisihnya berapa? Ayo, biar nggak 50. ngantuk. 50. Kelima. Operasinya apa? Ditambah, dikurang, dikali, dibagi. Ditambah 50. 50. Tambah. Ya, itu penting ya, si operasi ini. Ditambah 50. Terus dari 250 ke Kurang 225. kurang 25. Kurang 25. 25. Ini kurang bagus ini. Ketutupan. Ini tambah 50, kurang 25. Terus ke 450. Min 225. Ditambah 225 gitu. Oh iya, Ya. Oke. tambah Dan 225. jangan terbatas oleh penjumlahan dan pengurangan. Boleh pakai kalian nih. Dikali berapa? Kira-kira 2. 225 dikali 2. 225 dikali 2 itu hasilnya adalah 450. Kita lanjut lagi ke suku berikutnya. 450 ke 500. Diapakan itu teh? Tambah Tambah 50. 50. Tambah 50. Terus dari 500 ke 475. Kurang Tambah 25. Kurang kurang 25. Ada polanya nggak kira-kira? Ada. ada. Dapat ya. Nah, ini termasuk ke dalam satu larik karena polanya ya gitu aja. Plus 50, min 25 kali 2. Plus 50, kurang 25 kali 2. Kayak gitu. Udah ketebak polanya, ya udah kita lanjutin berarti di sini. Berarti apa? Plus 50 min 25 kali 2. Plus 50 min 25 berarti Kali 2. dikali 2. Berapakah 475 dikali 2? 950. 950. Berarti kemungkinan jawabannya kalau nggak A, C. Gitu. Begitu udah dikali 2, polanya kemana lagi tadi? Habis dikali 2. Tambah Tambah 50. 50, 950 dikali ditambah 50 berapa? 1000. Ya, jawabannya ya. Ah. Mudah apa mudah? Udah. Mudah. Lanjut ya, soal nomor 2. Nah, ini saya keluarin tipe-tipe soalnya nggak sama ya. Jadi bermacam-macam. Yang kedua, 111, 111, 114, 117, 117, 121, 123. 1 menit dari sekarang dicicip dulu soalnya. Ayo, mangga. E. Berapa jawabannya? E. Mau menjelaskan? Yuk, coba yuk. Oh ya, biar lebih mantep tuh ngejelasin lagi ke orang lain. Jadi apa tuh namanya? Lebih mantep lah. Yuk, boleh diizinkan ada pen di atas tuh untuk ikut menjelaskan, boleh ya? Biar nggak ngantuk. Siapa tadi yang jawab E? Taufika. Ada jawaban lain? Yang jawab E boleh berargumen. Ini caranya gini, ini caranya gini. Ayo dicicip ya. Boleh Salvia mau menjelaskan?
Tadi jawabannya E. Boleh. Iya, Teh. Monggo, dipersilahkan, dipencet annotate-nya. Apa tuh? Pensilnya lah. Atau Teh Cucu kayaknya udah open mic mau menjelaskan. Boleh, mangga. Atau Teh Rosida boleh. Ah, bukan sih. Ah, bukan sih. Kalau di sini jawabannya apa ya? Sok coba diulik lagi, semangat. 9 ya. Tahu saya aja, Belum. jangan jawab boleh nggak, Teh? Kaci nggak, Teh? Kaci lah, kaci. Yang lain ada dulu nggak yang mau menjelaskan? Kalau nggak ada, Teh Ana silakan. Oh, itu udah ada tuh. Gimana bacanya ya? Teh Hanli. Bagus banget namanya, Insya Allah. Eh. Baterainya habis, bentar ya. Dah. Yuk, kita aktif. Nggak apa-apa lah, saya siap mau sampai jam 12 malam juga. Masya Nggak Allah. apa-apa. Masya Allah. Yang Siap, lain gimana? Teh. Aduh, nyerah, Teh, Itu nyerah. bukan Teh. Enggak ya. Yuk, semangat teman-teman. Ikhtiarkan tuh. Balikin lagi fokusnya. Ayo. Yuk, nomor 2 nih, gimana? Teh, siapa ini yang mencoret-coret sambil open mic boleh ya? Boleh tadi Teh Hanli udah ini ya, udah Tinggal open mulai. mic-nya aja. Ayo. Barangkali jadi tutor the next Privat Alfaiz dan Viracun. Amin. Ayo, waktunya bergulir nih. Bismillah. Bismillah, mangga. Itu Ya, silakan Teh Hanli. Salah nggak akan digigit ya? itu Nggak akan hitungannya dicubit sama. diambil kan yang samanya ada 2. Terus dari Mm-mm. yang 111 itu ke 114 itu ditambah 3. Mm-mm. Oh, ya, kebayang. Yang lain Eh, kebayang maksudnya Teh Hanli? terus yang dari 114 itu ditambah 3 juga. Tapi ada 2 lagi 113-nya. Gimana ngejelasinnya ya, Teh? Oke. Saya ngerti sih maksudnya Teh Hanli ya. Oh iya, kayak gini. Oh iya, ngerti. Gimana? Kang Davi, gimana Kang Davi? Wah, Kang Davi dari UIN ya, Masya Allah. Salam kenal, Kak. Salam kenal, Kang. Ayo, Oh, Teh lanjut deh. Lanjut. Jadi gini Teh kan itu, Hmm, aduh ini bentar di rumah lagi rame Teh. nggak apa-apa. Nggak ke distract kok, suaranya aman. Jadi gini Teh kan itu dua kan sama, 111 sama. Nah, Hmm. tambah 3, 114. Nah, begitu pun sama ke selanjutnya yang Mm-mm. 123 ada depan 123 tambah lagi 123 jadi 126. Oke, satu suara sama Teh Hanli ya, berarti Iya, satu sepakatnya. suara. Sip. Terima kasih penjelasannya ya, Teh Hanli dan Kang Davi. Siap. Yang lain, apakah ada jawaban lain? Sama, Teh. Idem. Ada lagi? Pengen yang beda ada tuh? Baru Hmm, ngeh. Saya beda Nggak, Teh. boleh yang beda. Saya suka yang beda. Siapa yang beda? Teh Anu? Saya. Jawabannya Nanti A ada bukan, mah. Teh? Yang lain dulu. Jawabannya A. Argumennya gimana, Teh? Karena itu 2 angka sama, 1 berbeda. Lalu yang kedua Mm-mm. angka sama lagi, kemungkinan yang 123 itu setelahnya 126 dan 126. Oke. Ya, yang Oke, A. kebayang, kebayang. Karena mungkin Teh, siapa tadi yang jawab Teh? Teh Hanli. Mbak, Teh. maaf, ini dipanggilnya siapa ya? Hanli aja. Oh, jadi Teh Hanli berubah pikiran jadi A, nggak jadi E gitu. Iya, setelahnya Oh, berubah. iya. Mm-mm, sip. Karena mungkin ngerasa ganjel di sini ada Hanya satu yang angka gitu. berbedanya. Oke, sip. Ada lagi jawaban yang lain? Kira-kira? Nggak ada? Ya Udah. udah. Teh Ane boleh deh, Teh Ane mah nggak Teh. Waktu dan tempat dipersilahkan. Begitu Teh. Apa Teh? Aduh, jawabannya aku B Teh. Kenapa, B? Beda Karena nih itu sama yang lain. pola beda 2 ya.
maaf, 111 ke 114 tuh loncat 3, Mm-mm. terus 114 Saya ke gambarin ya. 111. Ya, itu bisa pakai Bisa nak mau nyoret-nyoret mana sendiri boleh. coret-coretnya. Di atas Unnoted. Aduh, nggak nemu sama Tete aja ya. Saya nggak Boleh, nemu. boleh. Dari sini ya, lihat sini ya. Jadi loncat ya, iya bener gitu Teh. Loncat 2. Ditambah Nah, itu tambah 3 ya. 3. Terus dari Ya, ini itu ke juga tambah 3. Oke. Nah, terus berarti ke sana ke titik-titik ya. Berarti tambah 3 jadi Tambah berapa? 3 juga. Jadi 120. Oke, berikutnya yang Terus yang bawahnya juga itu 117 ke ini tambah 6. Mm-mm. Itu tambah 6 juga, berarti tambah 6 juga. Berarti ini tambah 6 juga. Iya, Jadi hasilnya jawabannya yang B. 129. Jawabannya yang B. Betul ya. Gitu. Jadi kalau tadi pas udah punya argumen pertama kayak gitu, terus ada yang ngerasa ganjel, itu bagus. Berarti apa ya, sinyal, oh bukan itu jawabannya, ganti lagi gitu. Nah, inilah salah satu tipe soal yang memiliki dua larik atau dua pola gitu. Jadi gabungan antara dua deret kayak gitu. Ini lebih masuk akal. Kalau tadi misalkan yang oh ini ada di tengah, terus ini di tengah seperti ini, kan ini selisihnya +3, kalau yang ini selisihnya +6. Nggak ada yang menjamin polanya seperti itu gitu. Kalau ini kan udah +3, +3, +3. Terus yang suku genapnya dia +6, +6, +6 gitu. Jadi yang betul-betul udah ajek gitu polanya. Aman teman-teman? Deret? Paling banyak tuh soal deret waktu saya ya. Tiap orang beda kayaknya. Aman ya. Berikutnya yang huruf. Jadi jangan kaget selain apa tuh sekarang yang lagi rame champion gitu ya. Itu juga Clash kan of huruf-huruf. Champion Teh. Nah, ini itu maksudnya teh. Nah, ini huruf ya. Ada suku pertama A, suku kedua A, suku ketiga I, dan seterusnya. Yuk, dicari dulu polanya 1 menit. B teh. B, kenapa Teh. B? Siapa nih yang jawab? Cepet ya, E. yang huruf mah lebih jago. Ada yang jawab E atau B juga? B. Boleh B dua-duanya. teh. Oh, B Yang dua-duanya E. ya. Teh Hani. Oh, ada yang E juga. Boleh. Dua-duanya berargumen, boleh. Yang E dulu deh. Yang E siapa? Saya. Ya, Teh Cucu mangga Teh. Kenapa jawabannya yang E? Kalau saya tuh jadi apa si abjadnya itu tuh diterjemahin ke angka. Jadi angka Hmm, keberapa. Nah, terus di situ dilihat polanya. Jadi jarak dari A ke I itu jadi loncat 2 ya? 1, 2. A ke I itu 7. Jadi melihat pola gitu. Loncatnya 2 kali 2 kali. Sampai akhirnya mm-mm. dapat di eh, yang pertama itu adalah ke-12 dan titik yang ke berikutnya itu angka ke-13 gitu. Jadi loncat Oke. 2 gitu teh. Jadi A ke Loncat I, A I ke ke I, I ke U gitu ya. E, E U ke ke L, E. terus yang lainnya A ke D, D ke G, G ke J, sama J ke M. Itu tuh ada polanya. Oke. Kalau boleh disebutkan angkanya, Teh. Kan tadi Teteh menggambarkan ke angka ya. A ke I berapa langkah? Berapa angka A ke I loncatnya? 7, 7. Saya bantu tulis ya, Teh. 7. Terus I ke U 8, 8. eh U ke E -11, -11 ya. Oke. E ke berapa tadi? Berikutnya berarti jawabannya tadi. E Tadi ke L L, berarti. E ke L balik berapa? lagi ke 7 tadi tes saya. Berarti ke 7 ya. Sip. Oke. Ada yang idem? Ada yang idem. Ada yang beda? Kira-kira kita keep dulu jawaban Teh Cucu ya tadi ya. Tadi yang jawab B Niko Mang Safitri.
Boleh Teh. Gimana? Kenapa jawabannya B? Kalau saya itu teh yang tadi disebutin Teh Cucu itu Mm-mm. mirip kayak gitu, jadi lompat-lompat tapi dia A, I, U, E, O. Oke, huruf apa itu? Huruf vokal. Huruf vokal. Loncat. Jadinya ikutan loncat. Jadi ini O ya. Gitu menurut Teteh ya. Sip. Iya, Terus berikutnya yang genapnya, suku genapnya, nambah 3 ya. Beda 3 A lewatin sama berapa? 3. A, bla bla bla, D. Kita boleh ya ngasih catatannya, nggak harus angka kayak gini. Boleh bentuknya gini misalkan. A, B, C, D, terus E, F, G, H, I, J gitu. Jadi tulis boleh hurufnya ya. Biar lebih kebayang jadinya. Sambil nyanyi juga boleh. Nah, berarti di sini yang jawaban yang betulnya adalah jawaban yang Bandung. Oke, Teh Cucuk nggak usah kecil hati ya. It's okay. Iya, Kesalahan berpikir adalah rumit ya. balik ya. Gimana Teh? Saya berpikir rumit. Berpikir rumit. Ternyata matematika tidak serumit itu ya. Nah, di sini yang Teh Cucu itu bisa jadi betul untuk soal yang lain ya. 7, 8, mungkin nanti ada pola. Cukup harus dicurigai di sini. Kan ini awalnya ditambah-ditambah, kok tiba-tiba jadi dikurang, kayak gitu. Atau bisa jadi di soal lain dikurang, tapi polanya gitu, tambah, kurang. Itu juga ada deret yang seperti itu. Cuman kalau awalnya tambah, tambah, terus kurang, terus tambah lagi, eh, patut dicurigai yang seperti itu. Coba cari lagi barangkali pola yang lain untuk soal ini gitu. Gitu. Keren ya, Teh Cucu dan Teh siapa tadi yang terakhir? Teh Komang ya, Teh Safitri ya? Atau bukan? Maaf kalau salah ya. Kita lanjut ya berikutnya. Aman deret angka? Aman teh. Aman Teh. Tuh, aman ya? Masih semangat aman. Lanjut ke perbandingan. Masih kemampuan numerik. Ini perbandingannya ini macam-macam. Salah dua soalnya ada di sini. Yang pertama, terdapat 240 kilo yang dapat dihabiskan oleh 600 ayam dalam satu hari. Ini pakan ayam ya. Jika ditambahkan ayam sebanyak 200 ekor, maka pakan yang harus ditambahkan dalam satu hari adalah... Nah, perbandingan itu biasanya ada perbandingan senilai sama berbalik nilai gitu. Ini konteksnya bisa dibawa ke kehidupan sehari-hari ya. Harus dibayangkan justru kalau ini. Pakan, berarti makan akan ada yang habis gitu ya. Kan ada yang dikonsumsi. Nah, maka di sini kita catat aja dikit-dikit kecil-kecil. 240 kilo ini habis untuk 600 ekor ayam. Nah, gimana kalau ayamnya itu ditambahin 200 ekor? Kita tulis di sini ya. Jadi 600 ditambah 200. Hasilnya adalah 800 ekor ya. Logikanya, kalau misalkan ayamnya nambah banyak, berarti makanannya cepat oke. habis. Makanannya gimana? Cepat habis. Ikutan butuh lebih banyak juga kan gitu. Nah, berarti 240 itu untuk 600 ekor, untuk 800 ekor kira-kira berapa kilo gitu. Ini perbandingannya senilai atau berbalik nilai, teman-teman? Balik nilai. Balik nilai Senilai. karena ayamnya semakin banyak, pakan yang dibutuhkan balik nilai senilai. Senilai. Ayamnya banyak, Senilai. maka pakan yang dibutuhkan harus lebih banyak juga. Jadi senilai ya. Bentuk perbandingannya ditulisin sesuai dengan yang kita tulis di sini. 240 per X sama dengan 600 per 800. Kayak gitu. Kita tinggal nyari nilai X-nya. Coret-coret, ini bagi 2, 3, 4 gitu ya. Terus ini boleh dicoret ke sini ya. Jadi 80. Hasilnya adalah X sama dengan 80 dikali 4. 320. 320 kilo. Tapi jangan langsung nyoret 320. Jangan, wah seneng nih ada jawabannya. Jangan. Baca lagi soalnya. Pakan yang harus ditambahkan dalam satu hari adalah, yang harus ditambahkan ya berarti selisih antara 320 dengan 240 adalah 80. Betul nggak? Berapa? Iya. 100. Salah, salah, salah. Maaf, maaf. 320 sama 240 selisihnya berapa? Kira-kira? 80. 80 teh. 80 udah malam guys. Betul-betul 80. 80 kilo. Jadi jawabannya yang E ya.
Oke, maaf ya udah malam. Oke, kayaknya kita sampai 22.30 ya, teman-teman. Ini boleh di SS aja, cobain sendiri ya. Nah, ini kalau yang ini dikasih clue, ini dia perbandingan berbalik nilai ya. Gitu. Nah, lanjut ke kemampuan figural. Ini cukup banyak di tahun 2023 dan cukup hot, cukup rame pas FR-nya keluar. Ada 3 jenis ya, ada analoginya mirip sama yang tadi di awal, tapi ini konteksnya gambar gitu. Nah, kayak gini contohnya. Carilah pasangan gambar di bawah ini sehingga memiliki hubungan yang sama dengan pasangan gambar sebelumnya. Perhatikan soalnya tuh yang atas ini ya. Nah, yang ditanya yang tanda tanyanya. Kira-kira jawabannya A, B, C, D, atau E. Tipsnya adalah betul-betul perhatikan tiap bangunnya yang posisinya sama. Di sini segitiga ya, yang awal dulu segitiga berubah jadi segi 4, nambah 1 sisinya. Nah, berarti kalau di sini yang besarnya segi 4, bakal nambah 1 jadi segi 5 gitu. Kemungkinan jawaban B, C, atau E gitu. Itu untuk satu bangun dulu. Nah, berikutnya yang di dalam. Kenapa? Aman? Yang di dalam bangun yang besarnya ya. Apa ya? Ini kita anggap bintang lah ya. Awalnya di dalam, terus jadi keluar. Nah, berarti yang ini yang di dalam, segi 5 yang di dalam ini jadi keluar. Berarti otomatis di antara B, C sama E nggak ini gitu, nggak termasuk. Berikutnya lagi di sini ada lingkaran yang hitam, warnanya juga itu berpengaruh ya teh, dia hitam atau putihnya. Awalnya di luar jadi masuk ke dalam. Berarti ini segi 4, awalnya di luar jadi masuk ke dalam. Berarti jawabannya di antara B atau C gitu. Kira-kira yang mana jawabannya? Yang C. Yang C. Kenapa C? Karena segi 5-nya di pinggir jadinya. Betul. Jadi posisi juga mempengaruhi ya. Oke. Soal nomor 2-nya dijadikan sebagai latihan aja ya. Gitu. Berikutnya ketidaksamaan. Ketidaksamaan contohnya seperti ini. Nah, tentukan satu gambar yang berbeda dengan yang lain. Ini lebih gampang mungkin dari yang analogi ya. A, B, C, D. Satu gambar yang berbeda, yang mana kira-kira? A, B, C, D. Jawabannya ya C. Nah, karena bebannya itu kan kalau yang A, B sama D di kiri dan kanan ada. Tapi kalau yang C dia bertumpu di tengah. Mungkin ini yang jago fisika mantap ya. Ada nih. Nah, berarti di sini yang C jawabannya. Yang paling berbeda lah dari yang lain. Soal nomor 2 sebagai latihan ya. Terakhir, tentang, maaf. Terakhir nih, slide terakhir tentang serial. Dia lebih berikutnya tuh apa gitu. Ini awalnya 4, bangun, terus 3, muncul si 2 ini gitu. Begitu ini berkurang ya, makin berkurang. Awalnya 4, 3, 2, 1. Yang D. 2, awalnya 0, 2, 4, 6. Berarti Delta. delta. Betul. Alhamdulillah, beres deh. Nggak ada, itu nggak ada soal latihannya, belum dimasukkan. Bisa dicari ya, banyak sumber belajarnya. Silahkan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Aman Mau ya? nanya, Boleh, boleh. yang tadi yang di bagian apa tuh tadi yang posisi-posisi itu loh. Apakah ada kemungkinan untuk jawabannya kalau misalkan kayak di materi peluang itu loh, yang kalau misalkan lingkaran lalu si A dan B harus bersamaan. Berapa banyak caranya gitu nggak ada ya? Kayaknya nggak serumit itu kalau yang tahun lalu. Berarti yang letak Tapi aja ya. sebatas pengetahuan saya itu sih Teh. Jadi posisi sama bentuknya gitu yang dilihat. Tapi emang hot sih kemarin, agak cukup butuh fokus untuk yang ini gitu. Untuk yang analogi ini. Terima kasih. Sama-sama, semangat. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Aman? Aman ya? Pas ya waktunya 22:29. Maaf ini mengaret jadi 1 jam ya. Pada semangat sih jadinya.
Ya, mungkin cukup sekian pemaparannya. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Terima kasih atas partisipasinya. Saya doakan semoga teman-teman semua yang hadir di sini Allah mudahkan dalam setiap seleksinya di CPNS tahun 2024. Amin. Ataupun barangkali ada yang belum niat untuk 2024, nanti aja 2025 boleh. Ya pokoknya apapun itu saya doakan yang terbaik buat teman-teman semua. Ya udah segitu aja ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bener ya Teh ya. Teteh jelasinnya semangat. Jadi kira juga semangat gitu ya. Tadi ada teman-teman yang juga menjawab dengan semangat juga. Wah, jadi nggak kerasa. Udah jam Udah setengah jam 11 12. gitu ya. Ya. Ya, tapi ya nggak apa-apa sih ya. Karena untuk belajar mah tidak ada batasnya sebenarnya gitu ya. Karena ini udah malam aja ya. Jadinya kita harus menyudahi pertemuan kita pada malam hari ini. Nah, sebelum ditutup, sebenarnya ini ya ada sertifikat dulu Teh dari Teteh, dari kami buat Teteh gitu ya. Mungkin yang akan diserahkan oleh Teh Ani. Ya, silahkan Teh Ani. Ya, terima kasih banyak ya Kompeten Learning. Semoga apa ya jadi ladang pahala juga buat Teh Ani dan Teh Ane ya. Dan semoga Amin. semakin berkembang lagi. Insya Allah mempermudah orang untuk belajar. Teteh-tetehnya juga yang jadi pengurus dipermudah juga ya urusannya. Amin. Amin, amin, Semangat. ya rabbal alamin. Terima kasih ya Teh Nadia. Masya Allah, semoga ilmunya berkah selalu. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Teh Nadia dan pada teman-teman semuanya yang sudah hadir di Zoom meeting pada hari ini. Dan sebenarnya ingin ada pengumuman juga ya, bagi teman-teman yang memang berniat untuk ikut CPNS tahun ini gitu ya, ataupun ingin memperdalam tadi TIU misal yang susah gitu kan ya, itu boleh banget ya gabung ke Kompeten Learning karena kami juga buka program CPNS sebenarnya gitu ya. Jadi bagi yang ingin tahu lebih banyak atau lebih lanjut nanti kami infokan di grup teman-teman. Kayak gitu, mungkin untuk malam hari ini dicukupkan sekian. Saya Anu Febrianti sebagai pembawa acara juga pamit undur diri. Kita sama-sama tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ya, semuanya. terima Selamat kasih. beristirahat. Ya, Teteh. Terima Hmm. kasih.